Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, para peserta seminar, dan seluruh teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yuriza Putri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial untuk generasi muda. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital yang berkembang sangat pesat. Hanya dengan sebuah ponsel di tangan, kita dapat terhubung dengan berbagai informasi dan orang-orang di seluruh dunia. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan berbagai aplikasi lainnya telah mengubah cara kita belajar, berkomunikasi, bekerja, bahkan mengekspresikan diri. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penggunaan internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan mayoritas penggunanya berasal dari kalangan usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat besar membentuk budaya digital di masa kini maupun masa depan. Media sosial tentu memberikan banyak manfaat. Melalui media sosial kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, mengakses berbagai materi pembelajaran, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta mempelajari keterampilan yang baru. Banyak akun edukasi yang menyajikan konten pembelajaran secara menarik, sehingga memudahkan siswa maupun mahasiswa memahami materi yang dipelajarinya. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah untuk berkreasi dan berinovasi. Banyak anak muda yang memanfaatkan platform digital untuk menampilkan karya mereka, membangun personal branding, hingga mengembangkan usaha dan bisnis. Tidak sedikit pula mahasiswa yang memperoleh peluang kerja, beasiswa maupun relasi profesional melalui media sosial. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu kita waspadai. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Selain itu, fenomena cyberbullying atau perundungan di dunia maya juga menjadi ancaman yang serius. Komentar negatif, ujaran kebencian, maupun tindakan merendahkan orang lain dampaknya sangat buruk terhadap kesehatan mental seseorang. Tidak sedikit remaja yang mengalami stres, kecemasan, bahkan kehilangan rasa percaya diri akibat tekanan yang muncul di media sosial. Tantangan lainnya adalah kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Padahal, yang ditampilkan di dunia maya seringkali hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang cerdas, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur waktu dalam menggunakan media sosial agar tidak berlebihan. Kita harus mampu membedakan waktu untuk belajar, beristirahat, dan menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan. Nah, langkah kedua adalah membiasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Sikap kritis sangat diperlukan agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya, kita juga perlu menjaga jejak digital setiap unggahan, komentar, maupun aktivitas yang kita lakukan di internet. Ya, dapat meninggalkan rekam jejak yang sangat sulit dihapus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpikir sebelum mengunggah sesuatu dan memastikan bahwa konten yang kita bagikan memberikan manfaat bagi orang lain. Media sosial juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri daripada hanya menjadi penonton. Kita dapat menjadi kreator yang menghasilkan konten positif, edukatif, dan inspiratif. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, selain upaya individu, lingkungan kampus juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Kampus dapat menyelenggarakan seminar, pelatihan, maupun workshop mengenai etika bermedia sosial, keamanan digital, dan kemampuan memverifikasi informasi. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, mahasiswa akan lebih siap menghadapi berbagai masalah dan tantangan di era digital. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa media pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Dampak yang ditimbulkan bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana yang baik untuk belajar, berkarya, dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, media sosial dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kehidupan kita. Mari kita menjadi generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Mulailah dari langkah sederhana seperti menyebarkan informasi yang bermanfaat, menghargai orang lain di dunia maya, serta menggunakan teknologi untuk mengembangkan potensi diri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.